hisap. Sediaan tablet hisap adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih obat yang dimaksudkan untuk larut atau hancur perlahan di dalam rongga mulut. Sediaan ini dapat dibuat dengan percetakan gelatin dan atau sukrosa yang saling menyatu dengan konversi tablet berbasis gula. Tablet hisap digunakan untuk pasien yang tidak dapat menelan bentuk sediaan obat padat serta untuk obat yang dirancang lepas secara perlahan untuk menghasilkan tingkat obat yang konstan di dalam rongga mulut. Tablet hisap secara histori telah digunakan untuk meredakan sakit tenggorokan ringan dan iritasi. Telah digunakan juga secara luas untuk memberikan anestesi tropikal dan antibakteri. Saat ini tablet hisap banyak digunakan untuk obat-obatan seperti analgesik, anestesi, antimikroba, antiseptik, antitusif, aromatik, astringen, kortikosteroid, dekongestan, dan penghilang rasa sakit. Keuntungan dari sediaan tablet hisap yang pertama, mudah untuk dibawa kemana saja dan penggunaan obat tidak memerlukan air. Yang ketiga, mudah diberikan kepada pasien anak-anak dan geriatri karena memiliki rasa yang enak karena rasa obat ditutupi oleh pemanis dan rasa yang digunakan sudah ada di dalam formulasi obat. Yang ketiga, dapat memperpanjang waktu sejumlah obat untuk tetap berada di dalam rongga mulut sehingga mendapatkan aktivitas lokal. Kerugian dari penggunaan tablet hisap adalah tablet hisap cenderung memiliki rasa yang manis. Terkadang, anak-anak yang mengonsumsi tablet hisap menganggap bahwa tablet hisap adalah sebuah permen. Hal itu menyebabkan penggunaan tablet hisap pada anak-anak disarankan diawasi oleh orang tua agar tidak terjadi kelebihan dosis atau overdosis. Jenis-jenis tablet hisap dan definisinya. Tablet hisap dibagi menjadi dua bagian, yaitu tablet hisap pereda tenggorokan dan tablet hisap terkonferensi. Yang pertama, tablet hisap pereda tenggorokan. Tablet hisap pereda tenggorokan adalah tablet yang dirancang untuk larut perlahan di dalam mulut sehingga memiliki ketahanan 5-10 menit. Biasanya, tablet ini memiliki kadar air 0,5-1,5%. Memiliki struktur permukaan yang halus serta memiliki beberapa rasa sehingga dapat menutup bau dan rasa obat yang tidak enak. Kedua, tablet hisap terkonversi. Secara komersial, pelega tenggorokan dengan konversi tablet kurang penting daripada teknik pembuatan permen keras. Pada dasarnya, tablet Lawyer berbeda daripada tablet konvensional hanya dalam sifat organoleptik dan disintegrasi serta laju disolusi yang sangat lambat. Macam tablet hisap pereda tenggorokan, salah satunya permen kunyah. Permen lembut yang dapat dikunyah telah ada di pasaran selama beberapa tahun ini, memiliki rasa yang sangat tinggi dan seringkali memiliki rasa yang sedikit asam. Cara terbaik untuk produk obat ini seringkali biasanya disamarkan dengan produk rasa buah. Yang kedua ada permen lembut. Tablet hisap lunak ini telah menjadi populer karena kemudahan persiapan dan penerapannya pada berbagai jenis obat. Biasanya terdiri dari campuran berbagai polietilen, glikol, akasia, atau bahan serupa. Salah satu bentuk pelega tenggorokan lunak ini adalah pastil, yang didefinisikan sebagai jenis permen pelega tenggorokan dan yang lembut. Yang ketiga ada permen keras. Permen keras adalah campuran gula dan karbohidrat lainnya dalam kondisi amorf tanpa kaca atau kristal. Dapat dianggap sebagai sirup padat gula dan permen pelega tenggorokan, menghilangkan rasa sakit tenggorokan ringan dan iritasi, dan telah digunakan secara ekstensif untuk memberikan anestesi topikal dan antibiotik.
keseragaman. Uji ukuran tablet dilakukan dengan cara mengukur masing-masing diameter tablet dengan menggunakan jangka sorong. Uji keseragaman bobot yaitu sebanyak 20 tablet dari formula ditimbang dan dihitung bobot rata-ratanya. Kemudian dihitung satu persatu dan dilakukan pertimbangannya juga satu persatu. Persyaratan dari keseragaman bobot yaitu tidak lebih dari 2 tablet dan lebih besar dari kolom A dan tidak ada satupun yang menyimpang dari kolom B. Uji kerapuhan tablet sebanyak 20 tablet dibersihkan dari serbuk, kemudian ditimbang dan dimasukkan dalam alat. Alat dijalankan dengan kecepatan 25 rpm dengan waktu 4 menit. Kemudian dikeluarkan tablet dan dibersihkan dari debu, kemudian ditimbang kembali dan hitung selisihnya berat sebelum dan sesudahnya. Yang keempat adalah waktu hancur. Waktu hancur tablet menggambarkan cepat atau lambatnya tablet larut dalam mulut. Tablet larut dalam mulut yaitu memerlukan waktu 5 sampai 10 menit. Alat-alat yang digunakan yang ke-1 adalah blender, oven, tumpang, stopwatch, mustal, ayakan, timbangan analitik, mesin pencetak tablet, alat penghancur ujinya, alat uji kelapuan, alat uji pemanasan, serbuk sampel, monitor, sofisa gratin, asam sitrat, magnesium cyanat. Langkah pembuatan tablet hisap. Yang pertama, pembuatan serbuk sampel, yaitu serbuk yang digunakan bisa berasal dari buah-buahan dan dari bahan zat kimia lainnya yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan obat. Setelah pembuatan serbuk, mari kita membuat formulasi tablet. Ini adalah contoh formulasi tablet serbuk dari buah mangga. Langkah selanjutnya adalah pembuatan granul tablet hisap. Tablet dibuat dengan granulasi basah, terdiri dari serbuk sampel, sukrosa, manitol, dan asam sitrat dimasukkan ke dalam lumpang. Digerus hingga homogen, kemudian ditambahkan gelatin sedikit demi sedikit sambil terus digerus hingga membentuk granulat dan diayak menggunakan mes ayakan nomor 14. Lalu dipanaskan, diberikan pewarna, lalu kemudian diayak kembali menggunakan ayakan mes nomor 14, dipanaskan kembali hingga kering, kemudian ditambahkan magnesium stearat dan dicetak dengan alat cetak tablet. Langkah selanjutnya yaitu evaluasi granul. Yang pertama, kadar air granul basah ditimbang, dikeringkan dalam oven hingga diperoleh bobot tetap. Yang kedua, laju alir untuk uji ini dilakukan dengan alat uji alir yaitu flowmeter. Pengukuran laju alir dan sudut diam dilakukan dengan alat yang bernama flowmeter. Hal ini untuk mengukur laju alir sejumlah sampel yaitu kurang lebih 75 gram dimasukkan ke dalam corong flowmeter dan diratakan. Alat dijalankan dan waktu yang diperlukan oleh seluruh sampel untuk mengalir melalui corong dicatat. Laju alir dinyatakan dalam satuan gram per detik. Yang ketiga, sudut diam sejumlah sampel ditimbang, yaitu kurang lebih 25 gram, dimasukkan ke dalam corong alir, lalu permukaannya diratakan, sampel dibiarkan mengalir, dan sudut reposa ditentukan dengan mengukur sudut kecuraman bukit. Proses pencetakan tablet. Tablet yang akan dibentuk berbentuk bulat dengan permukaan rata dengan berat 250 mg,
jumlah massa granul yang dimasukkan dalam mesin pencetakan. Selanjutnya, stroke atas dan bawah untuk menentukan volume dan tekanan pencetakan. Kemudian tablet dilakukan